Apa yang dimaksud belajar tasawuf? Apa itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat? Datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Apa iman itu ya Muhammad? Lalu Nabi pun menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari. Lalu kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil Islam. Kata Nabi, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Habis itu dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Kata dia, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Tiga pertanyaan Jibril inilah yang menjadi dasar ajaran Islam. Dari pertanyaan tentang iman ini muncullah satu ilmu, namanya ilmu aqidah. Disebut juga dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu kalam, karena waktu membahas ini pakai al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, maka disebut dengan ilmu kalam. Disebut dengan ilmu al-fiqhul akbar, fikih besar, karena ini fikih kecil, ini fikih besar. Akidah, tauhid, ilmu kalam, fikih akbar. Satu jurusan khusus Universitas Islam, Fakultas Usuluddin, satu jurusan khusus namanya jurusan AF, Akidah dan Filsafat. Nih, jadi spesialis dia, spesialis ilmu. Ulama pun menspesialisasikan diri di bidang ini. Nama ulamanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka disebut akidah ahli sunnah Asy'ari. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua ini yang disebut dengan fikih. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih jihad, fikih. Universitas Islam satu fakultas khusus namanya Fakultas Syariah yang mengkaji tentang fikih. Fikih terbagi lagi, ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada lagi namanya fikih muamalah, jual beli, gadai megadai, pinjam meminjam. Ada lagi namanya fikih faraid, bagi harta warisan. Ada lagi namanya fikih jihad, siapa yang mengkomandokan jihad, siapa yang layak jihad, siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tak boleh dibunuh. Ada namanya fikih siyasah, inilah yang terkait dengan politik, ditulis Imam Al-Mawardi, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Satu fakultas khusus. Di fakultas itu ada jurusan, ada namanya jurusan Ahwal Syahsiyah, itulah yang khusus tentang masalah nikah. Ada namanya jurusan Muamalah, itulah dia ekonomi syariah. Ada jurusan namanya JS Jinayah Siasah, itulah dia pidana perdata dan politik Jelas? Saya Pak Ustadz mau buat pengajian tentang fikih.
Imam-imamnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ustaz-ustaznya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, S1, S2, S3 fikih. Ustaz Zul Ikrami, S1, S2, S3 fikih. Linier, S1, S2, S3 fikih. Kami mau ngaji akidah, Ustaz Nixon Hussein, Nur Hadi Hussein, sifat 20. Ustaz Al-Naqdinar, spesialis tentang akidah. Kalau Ustaz Doni semuanya akidah bisa, fikih bisa, tapi khususnya dia untuk anak muda aja. Nah, udah selesai, itu udah selesai. Sekarang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Melihat itu namanya musyahadah. Melihat. Kalau kau tak bisa melihat Allah, rasakanlah kau dilihat Allah. Dilihat Allah itu namanya muraqabah. Ulama yang spesialis mengkaji masalah ini khusus, ini namanya ulama fikih, ini ulama kaidah. Kalau ini namanya ulama tasawuf. Tasawuf diambil dari kata man safa qalbuhu lillah, suci hatinya karena Allah. Saya nggak mau pakai istilah-istilah tasawuf, Ustaz. Tasawuf itu istilah yang bid'ah. Jadi kau pakai apa? Pakai istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyah artinya mensucikan nafs diri, mensucikan diri. Kalau sudah suci jadi tasawuf. Kan bohong. Sama macam orang dikasih dia ikan. Ini ikan, saya nggak makan ikan Pak Ustaz. Bawa ke dapur, blender ikan itu pakai tepung. Habis itu goreng, kasih. Habis 3 mangkuk. Apa namanya? Empek-empek. Empek-empek itu ikan. Jangan ngaji-ngaji tasawuf. Terus kita ngaji apa? Tazkiyatun nafs. Proses tazkiyatun nafs itu 3. Pertama, tahalli. Tahalli, kosong. Apanya kosong? Kosongkan dari hasad, kosongkan dari dengki, kosongkan dari ujub, kosongkan dari sum'ah, kosongkan dari busuk hati, kosong. Setelah kosong baru isi, tahalli. Isi gelasnya bekas asbak rokok, kosongkan dulu. Setelah kosong cuci bersih, baru isi air zam-zam. Namanya tahalli. Diisi dengan ridho, qanaah, tawakal, taubat, zikir, diisi. Setelah diisi barulah tajalli. Tajalli artinya nampak. Setelah gelasnya bersih, diisi air zam-zam, tahalli, baru diminum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu rasanya, itu namanya tajalli. Gimana kau rasakan tadi? Payau. Gimana kau rasakan tadi? Rasa tak bisa diceritakan. Minum aja lah. Minum air zam-zam itu tak usah diceritakan rasanya. Kau minum, aku minum, kau minum. Udah, rasanya rasakan aja masing-masing. Begitulah tasawuf itu. Yang bisa diceritakan itu cuman tafalli, tahalli. Yang ini bukan untuk diceritakan, ini untuk dirasa. Rasa kita dengan Allah. Rasa kita dengan Allah itu tak bisa diceritakan, cukup dirasakan. Belum. Rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Saya Pak Ustadz malam tadi jam 1, jam 2 saya tengok bercahaya kamar saya itu. Sejak saya ikut zikir nih, nampak saya bini saya itu terang cahaya.
Dia menghidupkan handphone kau. Diperiksanya handphone itu maka terang dia. Banyak orang sebenarnya mengada-ngada, baru berzikir 2 hari udah nampak itu nampak ini. Makanya sebelum zikir itu ilahi anta maksudi waridhoka maklubi, itu hakikat. Ada takbiratul ihramnya, ada fatihahnya, ada iftitahnya, ada ayatnya, ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya. Itu namanya syariat. Ini dia, syariat. Syariat. Lalu kemudian di dalamnya itu ada ingat. Dalam sholat itu ada ingat, dalam haji itu ada ingat, labbaik Allahumma labbaik, dalam zikir itu ada ingat. Maka hakikat yang ada dalam sholat, dalam haji, dalam zikir, dalam baca Quran, itu adalah hakikat. Apa hakikat daripada sholat? Ingat, sadar, faham, ngerti. Apa hakikat daripada lari-lari, lempar-lempar, wukuf? Apa hakikatnya itu? Hakikatnya itu adalah ingat, sadar, faham, ngerti. Itu namanya hakikat. Makanya banyak orang menghilangkan syariat hanya berpegang kepada hakikat. Kau tak sholat ke masjid, nah, itu syariat aja tuh. Aku udah sampai ke hakikat. Hakikat sholat itu kan ingat. Aku tak putus ingatku pada Allah. Bagaimana bisa sampai kepada hakikat? Mesti ada jalan. Jalan itu bahasa Arabnya tariqat. Syariat, tariqat, jalan, cara. Bagaimana caranya biar supaya kita khusyuk mengingat Allah? Maka tariqat. Bagaimana supaya kita ingat terus dengan Allah? Ingat tuh hakikat. Caranya biar supaya ingat, tarikat. Kalau Naqsabandiyah dihantamkan ke dalam Allah, 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 Allah di dalam 70.000 kali sehari. Jadi Pak Ustadz tidak kerja, tidak makan, tidak minum lah. Memang tidak. 70.000 dari mulai bangun malam tahajud sampai nanti malam. Macam mana cara menghitungnya? Pakai tasbih. Tasbih itu kan di ujungnya 10, berarti 1000. Habis 1000 pakai batu kecil 10.000. Habis itu pakai batu besar 100.000, 10.000, 10.000, 10.000, 70.000 untuk mengsetapkannya ke dalam. Itu menurut Naqsabandiyah. Menurut Syattariyah lain lagi, menurut Syaziliyah lain lagi. Kebetulan metodenya mengikut Imam Naqsabandi, maka disebut dengan tariqat Naqsabandiyah. Kebetulan metodenya Imam Syazili, maka tariqat Syaziliyah. Kebetulan metodenya dibuat Ustaz Somad, namanya tariqat Somadiyah. Belum ada lagi. Dah, syariat, tarekat, hakikat. Puncaknya adalah mengenal. Kenal itu bahasa Arabnya arafa, ya'rifu, ma'rifah. Kenal kau Ustaz Somad? Kenal. Cemana rupa Ustaz Somad itu? Antum berusaha untuk menceritakan pengenalan antum tentang Ustaz Somad. Ustaz Somad itu ku tengok putih, rupanya dia baru menengok baliho. Yang satu lagi ditanya, mau nampak? Aku kenal Ustaz Somad. Dari mana kau kenal? Ustaz Somad itu hitam. Nah, rupanya dia menonton di YouTube, handphone dia udah lama tak berganti. Salah semua pengenalan. Maka pengenalan dengan Ustaz Somad tak usah bilang putih, tak usah bilang hitam. Datang aja kau subuh Rabu, kau tengok sendiri dia baca Riyadhus Shalihin. Itulah dia.
Maka ketika Imam Al-Ghazali sampai kepada ma'rifah, ditanya orang, Imam Ghazali, iya, sampai kepada ma'rifah, iya, apa nampak engkau? Apa yang nampakmu di ma'rifah itu? Kata Imam Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Allah memancarkan cahaya. Makna qadhafa yaqdhifu, melempar dengan cepat. Qadhaf, melempar dengan cepat. Cahaya yang terpancar dalam hati. Cuman itulah kalimat Imam Al-Ghazali. Berapa lama Al-Ghazali baru dapat cahaya itu? 11 tahun berkhalwat di menara sudut Jami' Umawi, sampai disebut zawiyah. Zawiyah ini pojok, karena orang itu biasa memilih satu pojok untuk berzikir, maka disebut pojok-pojoknya disebut dengan zawiyah. Orang kita pun banyak juga mencari pojok-pojok untuk tertidur. Ini dipelajari, rukun, syarat, wajib, sunat, gerak, takbiratul ihram, ini dipelajari. Ikut tarekat Syaziliyah, ikut tarekat Sattariyah, ikut tarekat Samaniyah, ada tekniknya. Ini dipahami. Ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. As-syari'atu bila haqiqatin batilah. Hanya sibuk syariat tapi tidak pada hakikat, batil. Orang yang sholat tapi tak ingat, batil. Al-haqiqatu bila syari'atin atilah. Orang yang hanya hakikat tapi tidak bersyariat, atilah, dia tak akan beramal. Tak beramal, tak sholat, tak baca Quran, tak ke masjid, atilah. Kenapa? Karena dia mengklaim hakikat. Inilah yang sedang marak di internet, kaji hakikat ma'rifat, yang isinya pemalas semua. Malas sembahyang, malas mengaji, malas baca kitab, ikut kaji gilo. Penipu, pembohong semua. Bagaimana cara memerangi itu? Tak bisa, karena medsos ini bebas semua. Caranya tidak lain kembali kepada pendidikan. Ngaji. Man tasawwafa, siapa yang hanya bertasawuf, walam yatafaqqah, tapi dia tidak belajar fikih, faqad tazandaqa, bisa jadi zindik, meninggalkan syariat, meninggalkan fikih. Man tafaqqaha, siapa yang sibuk berfikih, walam yatasawwaf, tapi dia tidak bertasawuf, bisa jadi angkuh, sombong. Tapi siapa yang dapat dua-duanya, syariatnya matang, dia juga bertasawuf, tazkiyatun nafs, maka insya Allah. Jadi Ustaz, kami kalau mau belajar tiga-tiga ini, janganlah pakai bahasa Arab Ustaz, yang bahasa Indonesia aja. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, 1935 dapat ijazah dari Al-Azhar, spesialis mazhab Syafi'i. Beli 44.000 saya beli dulu. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, 1935. Fikih yang paling rendah. Nanti kalau dah bisa baca kitab sikit, Fathul Qorib Syarah Matan Takrib. Dah. Kalau akidah Pak Ustaz, sifat 50 akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Haji Idrus Ramli. Kalau dah bisa bahasa Arab, Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam, sifat 20. Kalau untuk tasawuf Pak Ustaz, yang bahasa Indonesia, tasawuf
modern Buya Hamka. Buku inilah yang dibaca Buya Hamka menjelang sakratul maut meninggal. Dimintanya anaknya, aku banyak menasihati orang dengan buku ini, sekarang aku perlu membaca buku ini balik. Buku ini bukan ditulis seorang penulis di atas meja dalam keadaan santai, ditulis oleh orang yang mujahid fisabilillah, di penjara tapi bisa memaafkan orang yang memenjarakannya. Ini orang hatinya luar biasa. Maka baca di tasawuf modern. Kalau saya dah bisa baca Arab Pak Ustaz, baca Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kalau dah baca Mau'izatul Mu'minin, baca isi-isinya, barulah baca Ihya Ulumuddin. Ihya 4 jilid terlalu besar, nanti setelah baca. Tiga ini lah cuman. Dimanapun untuk mengaji tak keluar daripada tiga ini: akidah, fikih, akhlak. Kenapa disebut tasawuf? Karena kebetulan ulama yang berkecimpung tentang akhlak ini kebanyakan ulama tasawuf. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.